informasi bahwa Luhut Binsar Panjaitan resmi menjadi tersangka korupsi batubara. Wih. Memang beliau memang punya perusahaan batubara ya, Toba apalah gitu. Jadi ini ada beberapa akun ya Bang di Facebook itu menarasikan gini. Kejagung menetapkan Luhut sebagai tersangka korupsi daya alam batubara. Luhut Binsar Panjaitan, pemilik PT Toba Bara, terbukti menyalahgunakan lahan 6.000 hektar demi keuntungan pribadi. Komentarnya 6.000-an, share 708. Terus ada beberapa teman saya yang ikut Percaya? komen di situ. Aduh. Teman saya, Bang. Temen dia? Iya. Waduh, lihat. Wah, kayak gini nih. Ini teman-teman ini. Ada juga mantan wartawan ini. Dan percaya? Aduh, saya gimana? Aduh. Itu ya. Itu mantan wartawan aja percaya. Gimana orang yang nggak jarang update berita tiba-tiba ngeliat ini, wah, memang ini. Gitu. Itu Ya, ada di Facebook ya? Di Facebook ada banyak akun lah ya Bang. Ya, karena itu udah menyebar dan diputar kemana-mana gitu kan. Jadi kalau kita lihat informasinya, kalau itu adalah Luhut diperiksa aja oleh Kejagung, pasti itu udah rame di media mainstream. Iya, udah pasti rame. Nah, apalagi Luhut adalah bintangnya ya. iya. Saya cek itu di media mainstream belum ada yang memberitakan ataupun Luhut dipanggil atau Kejagung yang datang gitu kan, atau Kejagung kemudian tiba-tiba mengumumkan gitu. Itu enggak. Ini akunnya Facebooknya pribadi kan? Pribadi, ada pribadi. Namanya apa? Macam-macam nih Bang. Udah banyak banget ya orang Onom Games. Dan bisa jadi mereka misinformasi ya. Iya. Jadi nggak tahu kalau ini nggak benar. Nggak Apalagi benar gitu ya. di thumbnailnya itu ada foto Jaksa Agung yang memang lagi gencar-gencarnya menetapkan orang sebagai tersangka, dan ada foto Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan foto yang dipilih Luhutnya lagi kayak marah gitu ya. Iya. Ini kan ngambil momentum juga terkait dengan penyerahan uang kemarin kan. Oh iya, ini berarti baru nih ya? Baru, ini 16 Oktober. Wah, baru banget itu. Ada ya 16 15. Ya. Nah, ketika kita cek itu tidak ada fakta ya. Tidak ada fakta ataupun sumber informasi yang sahih atau yang berhak mengeluarkan penahanan, penangkapan, penyidikan, penyelidikan. Itu nggak ada yang menyampaikan informasi. Terakhir Jaksa Agung hanya menetapkan tersangka Nadiem Makarim. Yes. Setelah itu belum ada lagi ya kayaknya. Ya, yang pejabat negara setingkat menteri, menteri ya. Itu kan nanti mantan pejabat ya. Setelah itu belum ada info soal Luhut jadi tersangka korupsi batubara. Oke, teman-teman, informasi bahwa Luhut Binsar Panjaitan menjadi tersangka korupsi batubara kita nyatakan hoax ya. Hoax. Lanjut. Presiden Prabowo setuju MBG atau makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan beliau diberhentikan karena banyak siswa yang keracunan. Ya, ini ada salah satu akun di Twitter ya, di X, yang membuat screenshot sebuah tayangan media televisi, ditambahin di atasnya itu Prabowo setuju stop MBG. Jadi screenshot ditambahkan gitu ya. Screenshotnya nggak bukan Prabowo di media sebenarnya. TV ya berarti media ya? televisi. Screenshotnya pun bukan memberitakan Prabowo juga gitu. Screenshotnya itu Menkyu Purbaya ancam tarik dana MBG. Ya. Kalau itu memang disampaikan oleh Menkyu ya. gitu. Bukan Prabowo setuju stop dana MBG, nggak ada informasi soal itu. Nah, ini tayang di beberapa akun di X ya. Kemudian setelah kita cek itu narasi yang ditampilkan hanya mengambil screenshot kemudian ditambahkan. Nah, sama dengan yang tadi, ketika seorang pimpinan negara menyetop sebuah program nasional yang itu sudah ketuk palu di APBN, ketika dia itu di stop pasti menjadi informasi besar dan akan membawa magnet informasi yang tinggi. Apalagi MBG lagi jadi bahan pembicaraan publik, dan ketika diberhentikan ya pasti menjadi info yang sangat besar. Ya. Jadi ketika kita cari ya di media di iNews misalkan, di Trijaya misalkan, atau di media mainstream lain,
tidak ada informasi apapun Prabowo mau menyetop MBG. Yang ada informasi justru Prabowo akan memperbaiki tata kelola SPPG supaya zero mistake atau tidak ada lagi yang keracunan. Yang ada itu ya. Tapi MBG-nya mah jalan terus. Jalan terus. Dan alokasi dananya kan udah ketuk palu. Jadi ketika itu di stop, belanja negara menjadi sedikit. Gitu ya. Ya, apalagi udah sebagian juga udah ada yang belanja kan. Nah itu mesti dilanjutkan. Oke. Tapi walaupun info ini buat kita sesuatu yang bahwa kita tahu bahwa ini nggak mungkin, tapi ada juga orang yang percaya gitu, karena memang lagi rame-ramenya dan opini publik juga lagi gencar-gencar soal MBG yang memberikan dampak positif, orang yang tidak pernah makan bergizi jadi bergizi, dan juga dampak negatif ketika SPPG-nya itu tidak benar dalam memberikan sajian sehingga banyak siswa yang keracunan. Nah, di tengah-tengah pro kontra itu muncullah isu penyetopan dan itu pasti dimakan oleh netizen. Terutama mereka yang nggak setuju ya. Lanjut, memang tidak layak, pasti begitu. Cuman memang kalau dilihat dari sistem ya, Badan Gizi Nasional udah berdiri, terus infrastrukturnya sudah dibangun. Kendaraan untuk juga membawa operasional juga udah ada. Jadi nggak masuk akal sebenarnya kalau kita belajar dalam kita berpikir ya, wah ini nggak mungkin dihentikan karena udah jalan. Dan saya pernah ada SPPG di Jakarta Selatan ya, di di Pawal Tangan. Saya datang, saya lihat itu ternyata menurut dia di setiap SPPG itu ada 2 petugas BGN yang punya berkantor di situ, satu pengawas, satu ahli gizi. Kan saya tanya, ini kantor apa mas? Ini kantor pegawai BGN. Dan tugasnya apa dia? Ya dia ngeliatin kita masak dan dia menguji makanannya. Nah itu SPPG yang benar tuh. Yang benar ya. Yang benar. Dan yang membuat mereka sangat bagus karena mereka tuh sebenarnya restoran. Oke. Jadi udah ada kokinya, sudah ada tempatnya yang layak, fasilitasnya juga sudah ada. Dan walaupun mereka restoran itu kan mereka nggak mampu membuat semuanya, akhirnya dia ngambil dari beberapa resto yang ada di sekitar dia. Memang tumbuh ekonominya. Itu idealnya. Idealnya begitu, dan setiap resto yang masak itu dikasih speknya. Itu yang bagus. Yang harusnya begitu harusnya. Pada kenyataannya di banyak daerah itu kan tidak punya fasilitas dan itu kan. Itu yang harus jadi PR. Dan saya sempat datang ketika dia masak pakai masker, pakai topi kayak koki dan pakai sarung tangan. Jadi wah ini dan atau itu karena abang datang kali ya? Enggak, karena saya datang dadakan. Kita makan di resto itu